Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas latihan soal hukum 1 Kirchhoff dan hambatan. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan besar dan arah arus dari I4. Nah, dalam soal ini terdapat gambar, ini merupakan hukum 1 Kirchhoff. Yang kemarin hukum 1 Kirchhoff itu jumlah I masuk, jumlah arus yang masuk, itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat dari soal, arah panahnya untuk I1 itu sama dengan I3. Dia arahnya masuk. Berarti di sini tinggal tulis I1 ditambah I3. Sama dengan, kita lihat untuk I2. I2 arah panahnya itu keluar. Berarti di sini I2. Nah, yang ditanya itu I4. I4 itu belum memiliki arah panah. Dia arusnya masuk atau keluar. Nah, kita misalkan saja dia arah masuk untuk arus yang arahnya keluar. Jadi di sini ya ditambah dengan I4. I1 nilainya itu 7 ampere ditambah I3 itu 11 ampere sama dengan I2 itu 10 ampere ditambah I4. 7 tambah 11 itu 18 sama dengan 10 ditambah I4. Maka I4 diperoleh sama dengan 18 dikurang 10. I4 diperoleh hasilnya 8 ampere. Nah, karena hasil dari I4 itu positif, jika hasilnya positif itu penentuan arahnya benar. Berarti arah dari I4, arah arus I4 itu arahnya keluar. Karena tadi kita memisalkan ke luar. Jika hasilnya itu negatif, maka arah arusnya itu kebalikan. Jadi misal ini tadi hasilnya min 8, maka arah arusnya itu masuk, berlawanan dari yang kita misalkan. Untuk soal nomor 2, jika voltmeter V menunjukkan tegangan sebesar 6 volt, tentukanlah kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Yang B, tegangan pada resistor 2 ohm dan 6 ohm. Yang C, tegangan sumber atau V sumber. Kita lihat rangkaian listriknya. Rangkaian listrik seperti ini, ini baris ya, kayak kereta, itu namanya rangkaian seri. Ini namanya rangkaian seri. Dalam rangkaian seri itu di modul kemarin, kalau rangkaian seri itu I total itu sama dengan I total atau I sumber itu sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Nah, di sini ini ada anak panah. Ini namanya I total atau I sumber. Di sini V sumber atau V total. Di sini ada R1, ini R1, R2 dan R3. Nah, jika di sini ada arus, berarti ini I1. Di sini I2. Di sini ada I3. Nah, kalau ada tegangan berarti di sini V1, ini V2, dan di sini ada V3. Oke. Nah,
Yang A itu ditanyakan di sini kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti I sumber atau I total. Nah, rumusnya kita pakai hukum Ohm. Hukum Ohm rumusnya itu I sama dengan V per R. I-nya kalau dicari I total atau I sumber, berarti V-nya V total, R-nya juga R total. Sudah? Kalau begitu di sini ada V totalnya belum ada. I totalnya ditanya, R totalnya sudah ada. Tapi di sini yang diketahui itu ada R1 itu 2, R2 itu 4, R3-nya itu 6. Dan ada voltmeter V menunjukkan tegangan 6 volt. 6 volt itu ada di V2. Maka diketahui di sini V2 sama dengan 6 volt. Nah, karena seri, I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3, kita bisa cari dulu I2. Berarti V2 dibagi R2. V2-nya ada 6, R2-nya ada 4. Maka I2 didapat 3/2 ampere. Nah, di sini berarti I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, itu hasilnya 3/2 ampere. Kita dapat I total 3/2 ampere. Lanjut untuk yang B, tegangan pada resistor 2 ohm dan 6 ohm. Berarti kita mau cari yang B itu tegangan. V1 itu sama dengan I1 dikali R1. Nah, I1-nya berapa? Sama nilainya, berarti 3/2 dikali R1. R1-nya itu 2. Maka didapat V1-nya itu 2 volt. Yang sekarang V3. Untuk V3 berarti I3 dikali R3. I3 itu sama saja dengan I total, 3/2. Dikali R3-nya itu 6. Maka didapat V3-nya 9 volt. Nah, sekarang yang C, tegangan sumber Fs atau V total. V total itu didapat dari V1 ditambah V2 ditambah V3. V1-nya dapat 2, V2-nya diketahui 6, dan V3 didapat 9. Maka didapat sama dengan V totalnya itu 17 volt. Untuk soal nomor 3. Pada gambar berikut, ampermeter A menunjukkan kuat arus listrik sebesar 0,5 ampere. Hitunglah. Yang A, tegangan sumber V. B, hambatan total pengganti. C, kuat listrik yang keluar dari sumber tegangan. Yang D, kuat arus listrik yang melalui R2 dan R3. Nah, kita lihat dari gambarnya. Dari gambar rangkaian, ini merupakan rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Oke. Jika rangkaian paralel, maka diketahui V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Oke.
ini ada V total atau V sumber. Kalau di sini berarti ada I sumber. Terus di sini ada I1, ini I2, di sini ada I3. Nah, ini ada ampere meter, dia 0,5 ampere. Nah, berarti kalau di sini R1, di sini tegangannya itu V1. Kalau ada R2, berarti di sini tegangannya V2. Kalau ada R3, berarti di sini tegangannya V3. Nah, ini yang pertama ditanyakan V sumber atau V total. Nah, kita bisa lihat di sini yang A. V sumber atau V total itu sama dengan V1, V2 sama dengan juga dengan V3. Nah, ini di sini di soal ada diketahui R1 itu 8 ohm, R2 itu 4 ohm, dengan R3 itu 2 ohm. Nah, ada I1. I1-nya itu 0,5 ampere. Nah, kita bisa cari V1. V rumusnya itu I kali R. Kalau V1 berarti I1 R1. Sama dengan I1-nya itu 8, R1-nya itu 0,5. Berarti didapat V1-nya 4 volt. Nah, karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan sama dengan V total atau V sumber, berarti hasilnya di sini 4 volt. Oke, yang A terjawab sudah. Sekarang yang B. Kalau yang B, hambatan total pengganti. Berarti dia R total. R total untuk paralel itu bisa dicari dengan 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 sama dengan 1/8 ditambah 1/4 ditambah 1/2 sama dengan samakan penyebut jadi 1/8 ditambah 2/8 ditambah 4/8. Hasilnya 7/8. Nah, R paralelnya berarti didapat 8/7 ohm. Nah, ini didapat R totalnya. Sekarang yang C. Yang C, kuat arus listrik yang keluar dari sumber tegangan. C berarti dicari I total atau I sumber. I rumusnya itu V/R. Berarti V-nya total, R-nya juga total. Sama dengan V totalnya 4. R totalnya 8/7 atau sama dengan 4 dikali 7/8. Bisa dibagi 4 jadi 2, hasilnya 7/2 atau 3,5 ampere. Untuk yang D. Yang D ditanya itu kuat arus yang melalui R2 dan R3. Berarti kita cari I2. I2 berarti V2 dibagi R2.
V2-nya itu 4, R2-nya itu 4, sama dengan 1 ampere. Untuk I3 berarti V3 per R3. V3-nya 4, R3-nya 2, berarti didapat 2 ampere. Oke. Contoh soal yang keempat. Dengan aturan rangkaian hambatan dan hukum Ohm, hitunglah tegangan dan kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing resistor pada rangkaian berikut. Nah, kalau kita lihat rangkaian soal ini merupakan rangkaian ada paralel, ada seri. Jadi ini rangkaian campuran. Nah, dari rangkaian ini kita ketahui, jadi ditanyakan dulu ya. Ditanyakan itu V masing-masing, V dan I masing-masing yang mengalir pada resistor. Nah, di sini diketahui ada R1 itu 8 ohm, R2-nya itu 8 ohm juga, R3-nya itu 4 ohm, dan V sumbernya itu 16 volt. Jadi nanti yang ditanya itu ada V1, V2, V3, dan dan I1, I2, I3. Nah, kalau dalam rangkaian ini di sini ada V sumber, berarti kalau di sini itu ada ini I sumber. Terus di sini ada I1, di sini ada I2, dan di sini ada I3. Nah, jika ada I1, ada R1, berarti di sini ada V1. Kalau ada I2, ada R2, berarti di sini tegangannya itu V2. Nah, kalau ada I3 dengan R3, berarti ini punya tegangan V3. Ya. Kita cari dulu R totalnya. Nah, kalau kita mencari R total, langkah pertama cari R total. R total dilihat di sini, kita lihat dulu yang ini. Ini rangkaiannya ini R total, berarti kita cari dari R paralel. R paralel ditambah di sini R1 atau R seri ya. R seri. Nah, pertama kita cari dulu R paralelnya. Seper RP sama dengan seper R2 ditambah seper R3 sama dengan seper 8 ditambah seper 4. Samakan penyebut jadi seper 8 ditambah 2/8. Hasilnya 3/8. Berarti R paralelnya itu 8/3 ohm. Nah, bisa dicari R totalnya, berarti 8/3 ditambah R serinya itu R1 itu 8. Kita bisa samakan penyebut, jadi sama dengan 8/3 ditambah 24/3. Hasilnya 32/3 ohm. Itu untuk R total. R totalnya kita dapat. Nah, sini ya, R total sudah dapat. Nah, kalau dalam rangkaian ini mengikuti rangkaian seri, di sini I
I total itu sama dengan I1 sama dengan I paralel. Nah, sudah? Nah, di sini sudah ada kita cari dulu I totalnya. I total sama dengan V total dibagi R total. Sama dengan V totalnya itu 16 per R totalnya 32 per 3. Jadi sama dengan 16 dikali 3 per 32. Bisa dibagi. Jadi I totalnya itu 3 per 2 ampere. Maka di sini I1 dan I paralelnya juga diketahui. Didapat 3 per 2 ampere. Sudah? Kalau sudah, kita bisa cari I1. Ya. Cari R1, V1 ya, cari I1-nya sudah dapat, berarti kita bisa cari V1. V1 sama dengan I1 kali R1. I1 berarti 3 per 2, R1-nya 8. Kita dapat ini 4, berarti 12 volt. I1, V1 sudah dapat, berarti I paralel juga kita udah dapat. I paralel sudah, berarti kita cari V paralel. V paralel sama dengan I paralel dikali R paralel. Berarti I paralel 3 per 2. R paralelnya tadi berapa? 8 per 3. Oke, 3 bagi 3, 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4, berarti V paralelnya ketemu 4 volt. 4 volt ya. Sini 4 volt. Nah, V paralel, kalau dalam paralel, V paralel itu sama dengan V2 sama dengan V3. Ini dalam paralel. Rangkaian paralel, berlaku pada rangkaian paralel. Kalau ini berlaku pada rangkaian seri. Oke, ini karena ada dua rangkaian di sini seri, ini paralel. Jadi jangan lupa untuk yang berlaku pada seri dan berlaku pada rangkaian paralel. Berarti kalau di sini sudah dapat V paralel, berarti dia dapat V2 dan V3. Hasilnya 4 volt. Kita bisa cari I2 berarti V2 per R2. V2-nya itu 4 dan R2-nya itu 8. Berarti di sini dapat 1 per 2 atau 0,5 ampere. Oke, sekarang I3. Berarti V3 dibagi R3. V3 didapat 4 dan R3-nya 4. Berarti didapat 1 ampere. Untuk soal nomor 5. Hitunglah hambatan total pengganti antara yang A, ujung-ujung A dan B, yang B, ujung-ujung C dan D. Sekarang kita mau hitung yang pertama dulu.
Untuk yang A itu ujung-ujung A dan B. Ini A, ini B. Di sini buntu tidak ada sambungan, berarti yang ini tidak kepakai. Nah, tidak terpakai, berarti kita hitung ini saja R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Oke, kita hitung hambatan total. Kita hitung dulu. Yang pertama rangkaian seri. Di sini RS itu ada R2 ditambah R3 dan ditambah R4. R2 itu 3, R3-nya 4, dan R4-nya itu 5, didapat 12 ohm. Nah, untuk yang kedua, dia bentuknya gambarnya sudah beda, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini R1, ini R6, ini R5, dan ini R seri yang tadi dihitung. Kita lanjut, berarti kita hitung yang R5 dengan R seri. Dihitungnya dengan cara paralel. Oke, berarti 1/R paralel itu sama dengan 1/RS ditambah 1/R5. R serinya itu, R serinya tadi dapat 12, ditambah R5-nya itu 6. Samakan penyebut, jadi 1/12 ditambah 2/12. Hasilnya 3/12. Berarti R paralelnya itu 12/3. Hasilnya 4 ohm. Selanjutnya sudah didapat ini, berarti tinggal seperti ini gambarnya. Nah, kita bisa hitung di sini ada R1, ada R6, dan di sini R paralel. Berarti bisa dihitung RAB sama dengan pakai seri R1 ditambah R paralel ditambah R6. Hasilnya itu R1-nya 2 ditambah R paralelnya 4 dan ditambah R6-nya itu 7. Maka hasilnya 13 ohm. Nah, didapat untuk jawaban yang A itu 13 ohm. Sekarang untuk yang B. Yang B itu ujung-ujung dari C dan D. Ini berarti yang dicari ya, C sama D. Berarti yang ini, sebentar. Nah, kalau ujung C dan D, berarti yang tidak kepake ini A buntu, B buntu. Berarti ini tidak kepake, tidak dihitung. Maka nanti jadinya ini yang berlaku itu ini misal R8 ya. Ini R8 dengan ini R9. Nah, yang dipakai itu R5, R2, R4, R3, R8, dan R9. Perhitungan pertama sama ini 1, 2, 3. Berarti seri. Di sini hitung R seri. R seri sama dengan R2 ditambah R5 ditambah R4. Jadinya R2 3 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya 14 ohm. Ini yang pertama. Yang kedua berarti sama
R paralel ya, 1/r R paralel itu ditambah R seri, R seri ditambah R, maaf, salah, 1/r seri ditambah 1/r 3. 1/r 3 berarti 1/14 ditambah R3 nya itu 4, 1/4. Maka samakan penyebut jadi 28, ini jadi 2/28 ditambah 7/28, hasilnya 11/28, berarti R paralelnya itu 28/11 ohm. Yang ketiga berarti tinggal R total, RCD. RCD itu diperoleh dari R8 seri ya, ditambah R paralel, ditambah R9. R8-nya 11, ditambah R serinya, R paralelnya 28/11, ditambah R9-nya itu 12. Samakan penyebut jadi per 11, jadi 121/11 ditambah 28/11 ditambah 132/11. Jadinya maka didapat jadi 281/11 ohm. Oke. Untuk soal nomor 6 itu soal jembatan Wheelstone ya. Perhatikan gambar berikut. Panjang AC sama dengan 80 cm. Jarum galvanometer akan seimbang ketika kotak D berada 60 cm dari ujung A. Tentukan nilai hambatan X. Ini yang akan kita tentukan, hambatan X. Nah, di sini panjang AC itu 80 cm. Ketika kotak D berada 60 cm dari ujung A. Nah, ini kita anggap sebagai L1. Nah, di sini ada L2, berarti jaraknya 20 cm. Nah, yang akan kita cari itu hambatan X. Kita pakai R1 kali L2 per L1. Nah, di sini R1-nya 120 ohm dikali L2-nya 20, L1-nya 60. Kita bagi 120 bagi 60 itu dapat 2, tinggal dikali. Rx hasilnya itu 40 ohm. Oke, selesai. Sekian untuk latihan soal hukum 1 Kirchhoff dan hambatan. Semoga bermanfaat untuk mengerjakan soal latihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.